Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ramadhaniwati, NIM 2110262, Program Studi Ilmu Pemerintahan. Adanya saya di video ini untuk mempresentasikan tugas individu yang diberikan oleh Bapak Syarah Budiman selaku dosen mata kuliah teori pembangunan. Materi yang akan saya sampaikan adalah pembangunan manusia. Ini saya share screen. Baik, lanjut saja pada kajian pustakanya. Pembangunan manusia merupakan proses untuk memperbanyak pilihan yang dimiliki oleh manusia. Di antaranya banyak pilihan tersebut, pilihan yang terpenting adalah untuk berumur panjang dan sehat, berilmu pengetahuan dan mempunyai akses terhadap sumber-sumber kebutuhan, agar dapat hidup secara layak. Pembangunan manusia dapat tercapai apabila ada kerjasama antara pemerintah dan masyarakat. Dalam hal ini, pemerintah mempunyai peran yang penting dalam pengembangan sumber daya manusia. Pembangunan manusia lebih dari sekedar pertumbuhan ekonomi, lebih dari sekedar peningkatan pendapatan, dan lebih dari sekedar proses produksi komoditas serta akumulasi modal. Pembangunan manusia merupakan paradigma pembangunan yang menempatkan manusia atau penduduk sebagai fokus dan sasaran akhir dari seluruh kegiatan pembangunan, yaitu tercapainya penguasaan atas sumber daya atau pendapatan untuk mencapai hidup layak, peningkatan derajat kesehatan atau usia hidup panjang dan sehat, dan meningkatkan pendidikan. Teori Adam Smith sering dianggap sebagai awal dari pengkajian masalah pertumbuhan secara sistematis. Menurut Adam Smith, ada dua aspek utama dari pertumbuhan ekonomi. Dalam pertumbuhan output, Adam Smith melihat sistem produksi suatu negara terdiri dari tiga unsur pokok, yaitu sumber-sumber alam yang tersedia, atau faktor produksi tanah, sumber-sumber manusiawi, atau jumlah penduduk, stok barang kapital yang ada. Adam Smith mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan proses perpaduan antara pertumbuhan penduduk dengan kemajuan teknologi. Latar belakang indeks pembangunan manusia merupakan suatu indeks komposit yang mencakup tiga bidang pembangunan manusia yang dianggap sangat mendasar, yang dilihat dari kualitas fisik dan non-fisik penduduk. Pembangunan manusia merupakan paradigma pembangunan yang menempatkan manusia atau penduduk sebagai fokus dan sasaran akhir dari seluruh kegiatan pembangunan, yaitu tercapainya penguasaan atas sumber daya atau pendapatan untuk mencapai hidup layak, peningkatan derajat kesehatan atau usia hidup panjang dan sehat, dan meningkatkan pendidikan. Potret permasalahan pembangunan manusia di Indonesia adalah identik dengan pengurangan kemiskinan. Investasi di bidang pendidikan dan kesehatan akan lebih berarti bagi penduduk miskin dibandingkan penduduk tidak miskin, karena aset utama penduduk miskin adalah tenaga kasar mereka. Tersedianya fasilitas pendidikan dan kesehatan murah akan sangat membantu untuk meningkatkan produktivitas dan pada gilirannya meningkatkan pendapatan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pembangunan manusia belum secara optimal dilakukan karena hanya terfokus pada pengurangan kemiskinan. Masalah pengangguran timbul disebabkan oleh adanya permintaan agregat yang rendah. Permintaan agregat merupakan seluruh permintaan terhadap barang dan jasa yang terjadi dalam suatu perekonomian. Masalah pengangguran merupakan salah satu masalah yang cukup serius yang dihadapi oleh negara berkembang seperti negara Indonesia.
Pengertian pembangunan merupakan usaha atau rencana kegiatan, usaha pertumbuhan, dan perubahan yang direncanakan oleh pemerintah maupun masyarakat. Sedangkan pengertian manusia merupakan kekayaan suatu negara, tak lepas dari itu manusia juga makhluk sosial yang saling membantu satu sama lain, dan manusia juga ikut serta berperan penting dalam suatu pembangunan yang direncanakan. Pembangunan manusia merupakan proses untuk memperbanyak pilihan yang dimiliki oleh manusia. Di antaranya banyak pilihan tersebut, pilihan yang terpenting adalah untuk berumur panjang dan sehat, berilmu pengetahuan, dan mempunyai akses terhadap sumber-sumber kebutuhan agar dapat hidup secara layak. Konsep pembangunan manusia sebagai paradigma baru model pembangunan. Menurut UNDP, pembangunan manusia dirumuskan sebagai perluasan pilihan bagi penduduk yang dapat dilihat sebagai proses upaya ke arah perluasan pilihan dan sekaligus sebagai taraf yang dicapai dari upaya tersebut. Ada beberapa konsep penting mengenai pembangunan manusia, yaitu sebagai berikut. A. Pembangunan harus mengutamakan penduduk sebagai pusat perhatian. B. Pembangunan dimaksudkan untuk memperbesar pilihan-pilihan bagi penduduk, bukan hanya untuk meningkatkan pendapatan mereka. C. Pembangunan manusia memperhatikan bukan hanya pada upaya meningkatkan kemampuan atau kapasitas manusia, tetapi juga pada upaya-upaya memanfaatkan kemampuan atau kapasitas manusia tersebut secara optimal. D. Pembangunan manusia didukung 4 pilar pokok, yaitu produktivitas, pemerataan, kesinambungan, dan pemberdayaan. Pembangunan manusia menjadi dasar dalam penentuan tujuan pembangunan dan dalam menganalisis pilihan-pilihan untuk mencapainya. Dimensi pembangunan manusia terdapat menjadi 4 pilar. Yang pertama produktivitas, pemerataan, kesinambungan, dan pemberdayaan. Lanjut ke indeks pembangunan manusia. Indeks pembangunan manusia atau IPM merupakan suatu angka yang mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup yang dapat mempengaruhi tingkat produktivitas yang dihasilkan seseorang. Dimensi indeks pembangunan manusia meliputi umur panjang dan hidup sehat, berpengetahuan, dan standar hidup layak. Tingkat pembangunan manusia yang tinggi sangat menentukan kemampuan penduduk dalam menyerap dan mengelola sumber-sumber pertumbuhan ekonomi, baik kaitannya dengan teknologi maupun terhadap kelembagaan sebagai sarana penting untuk mencapai pertumbuhan ekonomi. Jika tingkat pembangunan manusia tidak kunjung berkembang, akan berpengaruh kepada tingkat pengangguran dan kemiskinan. Untuk menghindari tingkat pengangguran dan kemiskinan di Indonesia, diharapkan pemerintah dapat meringankan syarat-syarat pekerjaan dan membuka lapangan pekerjaan. Di samping itu, manusia juga harus berpendidikan agar pembangunan manusia lebih maju ke depannya. Konsep indeks pembangunan manusia. Konsep indeks pembangunan manusia merupakan pembangunan yang dilakukan menitik beratkan pada pembangunan sumber daya manusia yang seiring dengan pertumbuhan ekonomi. Indikator pengukur IPM terdiri dari longevity, diukur dengan variabel harapan hidup saat lahir, atau life expectancy of birth, dan angka kematian bayi per 1.000 penduduk. Yang kedua, educational achievement diukur dengan 2 indikator, yaitu MELET, huruf penduduk usia 15 tahun ke atas atau ADO, literasi, dan tahun rata-rata bersekolah bagi penduduk 25 ke atas atau the mean years of schooling. Yang ketiga, access to resource diukur secara makro melalui PDB real per kapita,
dengan terminologi persuasive forward party dalam dolar AS dan dapat dilengkapi dengan tingkatan angkatan kerja. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Apakah Sonia Sarah ingin memberi kritik atau saran? Saya persilakan. Baik, yang dapat saya tangkap dari materi Rama, yang Rama bacakan dari kelebihan materinya adalah mudah dipahami, panjang materinya mudah dibaca, penjelasannya mudah diterima. Sedangkan kekurangan dari materi yang Rama bacakan, yaitu kurang detail dan tulisannya terlalu kecil untuk dibaca. Jadi, kesimpulannya dari materi yang Rama bacakan, yaitu pembangunan sesungguhnya tidak perlu dihubungkan dengan aspek-aspek spasial. Pembangunan yang sering dirumuskan melalui kebijakan ekonomi dalam banyak hal membuktikan keberhasilan. Pembangunan manusia dapat tercapai apabila ada kerjasama antara pemerintah dan masyarakat. Tingkat pembangunan manusia yang tinggi sangat menentukan kemampuan penduduk dalam menyerap dan mengelola sumber-sumber pertumbuhan ekonomi, baik kaitannya dengan teknologi maupun terhadap kelembagaan sebagai sarana penting untuk mencapai pertumbuhan ekonomi. Lonjou dalam Ginting et al. 2008 menyatakan pembangunan manusia di Indonesia adalah identik dengan pengurangan kemiskinan dan tersedianya fasilitas pendidikan dan kesehatan murah akan sangat membantu untuk meningkatkan produktivitas pada gilirannya. Meningkatkan pendapatan, dengan demikian dapat dikatakan bahwa pembangunan manusia belum secara optimal dilakukan karena hanya terfokus pada pengurangan kemiskinan. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Sonia Sarah karena telah memberikan kritik dan saran. Benar kata Sonia, kesimpulan dari materi saya adalah pembangunan sesungguhnya tidak perlu dihubungkan dengan aspek-aspek sosial. Pembangunan yang sering dirumuskan melalui kebijakan ekonomi dalam banyak hal membuktikan keberhasilan. Pembangunan manusia dapat tercapai apabila ada kerjasama antara pemerintah dan masyarakat. Tingkat pembangunan manusia yang tinggi sangat menentukan kemampuan penduduk dalam menyerap dan mengelola sumber-sumber pertumbuhan ekonomi, baik kaitannya dengan teknologi maupun terhadap kelembagaan sebagai sarana penting untuk mencapai pertumbuhan ekonomi lanjau dalam Ginting 2008 menyatakan pembangunan manusia di Indonesia adalah identik dengan pengurangan kemiskinan, tersedianya fasilitas pendidikan dan kesehatan murah akan sangat membantu untuk meningkatkan produktivitas dan pada gilirannya meningkatkan pendapatan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pembangunan manusia belum secara optimal dilakukan karena hanya terfokus pada pengangguran kemiskinan. Rekomendasi dari saya, pemerintah mempunyai peran yang penting dalam pengembangan sumber daya manusia. Peran serta pemerintah sangat diperlukan sebagai upaya dalam meningkatkan kualitas hidup penduduk sebagai sumber daya, baik dari aspek fisik atau kesehatan, aspek intelektualitas atau pendidikan, aspek kesejahteraan ekonomi atau pendapatan, serta aspek moralitas untuk menghindari tingkat pengangguran dan kemiskinan di Indonesia. Diharapkan pemerintah dapat meringankan syarat-syarat pekerjaan dan membuka lapangan pekerjaan. Di samping itu manusia juga harus pendidikan agar pembangunan manusia lebih maju ke depannya. Baik. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Terima kasih kepada Bapak Syahrul Budiman karena telah memberikan tugas individu kepada saya.
Mohon maaf jika penyampaian saya banyak kesalahan dan kurang jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sonia Lusara, saya mahasiswa dari Sisipol Raja Haji Tanjung Pinang, program studi ilmu pemerintahan dengan NIM 211-02052. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi dari tugas individu teori pembangunan yang dipimpin oleh Bapak Syarul Budiman dengan judul Perencanaan Pembangunan. Latar belakang dari perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan desa adalah hal yang sangat penting, karena dari perencanaan pembangunan inilah arah pembangunan desa ditentukan. Aspirasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan desa sangat diperlukan. Bahkan dari itu sudah menjadi kewajiban pemerintahan desa untuk menampung aspirasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan di desa. Aspirasi masyarakat dapat tertampung dengan cara melibatkan Badan Permusyawaratan Desa atau BPD, karena pada dasarnya Badan Permusyawaratan Desa atau BPD merupakan saran bagi masyarakat desa untuk menyalurkan aspirasi mereka, guna membantu pemerintahan desa dalam proses perencanaan pembangunan di desa. Dalam berbagai bentuk kegiatan secara terus-menerus dan selalu terjadi yang ditujukan pada perubahan, pergantian, dan perkembangan kehidupan. Tujuan perencanaan pembangunan tidak akan pernah berhenti. Tujuan pembangunan untuk mewujudkan bangsa yang maju dan sejahtera lahir batin. Untuk mencapai kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan, kegiatan ekonomi harus berkembang dengan cepat, dan sektor industri harus berfungsi. Kajian pustaka. Penyusunan perencanaan pembangunan di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Perencanaan pembangunan dalam undang-undang tersebut diartikan sebagai suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Definisi tersebut kemudian diikuti oleh Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah. Mol Jarto Djokrowinoto 1993-92 memberikan makna perencanaan pembangunan sebagai konsep yang menyangkut dua aspek, yaitu pertama, sebagai suatu proses perumusan rencana pembangunan, dan kedua, sebagai substansi rencana pembangunan itu sendiri. Proses perumusan rencana pembangunan berkaitan dengan aktivitas bagaimana sebuah perencanaan pembangunan disusun, kapan dan siapa saja pihak-pihak yang terlibat dalam proses penyusunan perencanaan tersebut. Riyadi dan Dedi Supriyadi 2005-7 mengartikan perencanaan pembangunan sebagai suatu proses perumusan alternatif atau keputusan-keputusan yang didasarkan pada data-data dan fakta yang akan digunakan sebagai bahan untuk melaksanakan suatu rangkaian kegiatan atau aktivitas kemasyarakatan, baik yang bersifat fisik, material, maupun non-fisik, material, spiritual, dalam rangka pencapaian tujuan yang bersifat lebih baik. Potret permasalahan. Dalam berbagai bentuk kegiatan secara terus-menerus dan selalu terjadi yang ditujukan pada perubahan, pergantian, dan perkembangan kehidupan, dan juga untuk memperbaiki taraf hidup manusia mulai dari kaum ekonomi lemah, menengah, atas, dan tingkat atas, karena terus berkelanjutan dan berkesinambungan, dan setiap manusia pasti memerlukan dan membutuhkan perubahan-perubahan dalam menata kehidupan yang terus berjalan.
Di sisi lain juga pendidikan pun berhubungan erat dengan konsep-konsep pembangunan yang terus berkelanjutan. Perencanaan adalah suatu barometer bagi keberhasilan suatu kegiatan pembangunan. Sejauh mana pembangunan itu bisa dicapai dengan melalui proses penyusunan perencanaan. Pembahasan. Perencanaan pembangunan merupakan tahapan awal dalam proses pembangunan sebelum diimplementasikan. Pentingnya perencanaan karena untuk menyesuaikan tujuan yang ingin dicapai dalam pembangunan dengan sumber daya yang ada serta berbagai alternatif lain yang mungkin diperlukan. Perencanaan adalah teknik atau cara untuk mencapai tujuan, untuk mewujudkan maksud dan sasaran tertentu yang telah ditentukan sebelumnya dan telah dirumuskan dengan baik oleh Badan Perencanaan Pusat. Tujuan tersebut mungkin untuk mencapai sasaran sosial, politik, atau lainnya. Pembangunan itu sendiri mempunyai tujuan yang tidak lain adalah untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Oleh karena itu, untuk mencapai keberhasilan pembangunan tersebut, maka banyak aspek atau hal-hal yang harus diperhatikan. Partisipasi masyarakat memiliki posisi yang penting dalam perencanaan pembangunan, karena pada dasarnya masyarakat adalah pihak yang paling mengetahui masalah dan kebutuhannya sendiri. Agar tercapainya keberhasilan pembangunan tersebut, maka segala program perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi pembangunan harus melibatkan masyarakat, karena merekalah yang mengetahui permasalahan dan kebutuhan dalam rangka pembangunan wilayahnya, serta mereka juga yang nantinya akan memanfaatkan dan menilai tentang berhasil tidaknya pembangunan di wilayah mereka. Perencanaan mempunyai sifat yang sangat penting. 1. Partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan, dan sikap masyarakat setempat. 2. Masyarakat akan lebih mempercayai program kegiatan pembangunan apabila mereka dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaan, karena mereka akan lebih mengetahui seluk-beluk program kegiatan tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap program kegiatan tersebut. 3. Mendorong partisipasi umum karena akan timbul anggapan bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan. Partisipasi diberi makna sebagai keterlibatan masyarakat dalam proses politik yang seluas-luasnya, baik dalam proses pengambilan keputusan dan monitoring kebijakan yang dapat mempengaruhi kehidupan mereka. Berbagai peraturan yang memberikan ruang bagi partisipasi masyarakat secara substantif belum mengatur bagaimana partisipasi masyarakat itu dilaksanakan. Kesimpulan dari materi tersebut adalah perencanaan pembangunan akan tepat mengenai sasaran, terlaksana dengan baik dan bermanfaat hasilnya jika dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Baik, selanjutnya kepada Rama Doniwati, boleh memberikan saran terhadap materi yang saya bacakan. Baik, yang dapat saya ambil dari materi yang Sonia Risara sampaikan atau presentasikan, dari kelebihan materinya adalah mudah dipahami, panjang materinya mudah dibaca, penjelasannya mudah saya terima. Sedangkan kekurangan dari materi yang Sonia bacakan yaitu materinya kurang lengkap dan atau materinya terlalu singkat. Kesimpulan yang dapat saya ambil, perencanaan pembangunan akan tepat mengenai sasaran, terlaksana dengan baik dan bermanfaat hasilnya jika dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
Partisipasi diberi makna sebagai keterlibatan masyarakat dalam proses politik yang seluas-luasnya, baik dalam proses pengambilan keputusan dan monitoring kebijakan yang dapat mempengaruhi kehidupan mereka. Baik, itu yang bisa saya kasih kritik. Terima kasih. Terima kasih untuk Ramadhaniwati untuk sarannya dan kritikannya. Baik, saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila ada kesalahan dari kata pembawaan saya, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.